Prayer change things. Artinya doa mengubah segalanya. Jadi kalau kita mau berdoa, saudara-saudara, segala sesuatu akan berubah. Segala sesuatu dapat diubahkan oleh doa. Mengapa? Mari kita baca terlebih dahulu beberapa ayat. Saya mulai dari Mazmur 28 ayat 6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Ia telah mendengar. Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Sekali lagi saya garis bawahi, Tuhan mendengar. Dan ayat yang ketiga, Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Jadi saudara, banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, tapi saya hanya kutip 3 ayat ini, yang mengatakan bahwa Allah yang saudara dan saya sembah, itu adalah Allah yang mendengar doa kita. Ada satu ayat berkata, Dia yang menciptakan telinga, masakan Dia tidak mendengar. Jadi saudara, doa kita ini tidak sia-sia. Ketika kita berdoa, mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita, hati kita, suara kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan mendengar. Dan bukan hanya mendengar, satu ayat lagi yang sangat luar biasa, ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi dikatakan Dia menjawab dan Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Haleluya. Jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang saudara dan saya pikirkan dan doakan. Mari kita mau percaya. Banyak kali kita ini masih ragu-ragu ya. Bahwa Tuhan ini kira-kira dengar enggak doaku? Kalau tahu dengar, kira-kira Tuhan bisa enggak menolong masalahku? Seringkali kita ini ragu-ragu, saudara. Tapi saya berdoa supaya iman kita kembali diangkat. Haleluya. Iman kita kembali dikuatkan. Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang mendengar dan Dia sanggup menolong, melebihi dari apa yang saudara dan saya pikirkan dan doakan. Haleluya. Kita akan bersama-sama melihat beberapa contoh dari Alkitab. Saya ambil ada 4 contoh bagaimana Allah itu mendengar doa. Allah itu bekerja lewat doa dan mengubah segala sesuatu. Yang pertama saya ambil dari Raja Hizkia. Saudara bisa baca ayatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Raja Hizkia ini dia adalah raja yang saleh. Dia pernah ditolong dengan luar biasa, dilepaskan dari Raja Assyria yang saat itu mau mencaplok Yehuda dengan cara yang sangat ajaib. Dan satu saat dikatakan Tuhan izinkan Hizkia ini sakit. Sakit apa tidak disebutkan, tapi rupanya sakitnya cukup parah. Dan Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya kepada Hizkia, kamu akan mati Hizkia. Kamu akan mati, kamu tidak akan sembuh. Sebab itu kamu segera menyiapkan pesan-pesan kepada anak-anakmu, pesan-pesan kepada panglima-panglimamu dan sebagainya, karena kamu akan mati. Jadi ini vonis ya, saudara. Saya katakan ini vonis. Tuhan yang sudah berkata, katakanlah ini satu vonis dari Tuhan. Kamu akan mati. Lalu bagaimana Hizkia mendengar perkataan ini? Banyak orang kalau sudah mendengar vonis dokter, wah langsung down bukan? Ini dokter itu ya. Dokter kan cuma manusia, dokter bisa salah saudara.
Dan Hizkia ini yang mengatakan itu Tuhan. Tetapi kita melihat sesuatu yang luar biasa. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis, dia berseru kepada Tuhan, dia minta kemurahan Tuhan, dia mohon pertolongan Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan, dia mengaku salah dosa di hadapan Tuhan. Luar biasa ya, dia tidak langsung down, putus asa, tapi dia berkata, Tuhan berikan belas kasihan-Mu. Dia minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dan ketika dia sungguh-sungguh berdoa, dia menjerit, dia berdoa dengan air mata, dia menangis di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Yesaya, tadinya dia begitu ngomong, dia langsung pulang. Dikatakan Yesaya itu belum keluar dari istana, masih di pelataran. Langsung Tuhan berkata, stop Yesaya, kembali kepada Hizkia. Beritahukan bahwa umurnya aku tambah 15 tahun lagi. Luar biasa ya. Begitu spontan jawaban Tuhan itu. Begitu luar biasanya. Berarti doa kita ini tidak tunggu lama. Doa kita ini tidak usah tunggu tahun depan didengar oleh Tuhan. Tidak. Doa kita ini langsung didengar. Dan Tuhan langsung menjawab Hizkia. Dan Hizkia ditambah 15 tahun lagi. Lumayan saudara ya. 15 tahun itu lumayan. Tinggal sekarang kita mau melakukan apa 15 tahun itu kan juga harus kita pikirkan kan saudara ya. Jadi saudara di sini kita melihat bagaimana doa itu bisa mengubah vonis Tuhan. Haleluya, ada amin saudara? Vonis Tuhan aja bisa diubah. Apalagi vonisnya manusia. Apalagi vonis dokter. Dokter memvonis, kadang memvonis ini, memvonis itu. Dokter bisa salah. Saya banyak mendengar kesaksian, dokter sudah mengatakan, oh ini cuma berapa bulan. Orangnya sudah 10 tahun masih hidup, saudara-saudara ya. Ada seorang ibu gembala, ketika dia sakit, dokter sudah mengatakan kira-kira sekian lama. Sudah belasan tahun masih hidup, masih melayani Tuhan. Haleluya, Tuhan kita luar biasa, saudara, amin. Lalu kita mau berdoa kepadanya, jangankan vonis manusia, vonis Tuhan saja bisa ditunda, bisa diubah, amin. Ini contoh yang pertama. Mari sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua saya ambil dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu seorang yang bernama Nehemia. Sudah bisa baca kitab Nehemia, bagaimana Nehemia itu punya beban terhadap kota Yerusalem. Jadi zaman Nehemia itu adalah zaman di mana orang-orang Yahudi ditawan di Babel dan sebagian sudah pulang. Jadi orang Yahudi yang ditawan di Babel ini pulang kembali itu dalam 3 gelombang. Jadi mereka sudah pulang, gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel, itu di kitab Esra. Lalu gelombang kedua dipimpin oleh Esra. Dan kita membaca di dalam kitab Nehemia ini bagaimana Nehemia ketika dia mendengar berita bahwa kota Yerusalem masih berantakan. Kota Yerusalem masih reruntuhan. Terutama dia mendengar bahwa kota Yerusalem masih tidak punya benteng. Bentengnya masih hancur, tembok kota masih rusak, tidak diperbaiki. Sejak dihancurkan kurang lebih 1,5 abad sebelumnya. Masih keadaannya masih sama. Dan di situ Nehemia terbeban. Ketika dia mendengar, dia terbeban. Dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Ini menarik sekali ya. Jadi sesuatu itu bisa terjadi, biasanya itu karena ada beban. Kalau nggak ada beban ya nggak ada perubahan. Itu saudara perhatikan prinsip-prinsip Alkitab ini ya. Jadi ada beban di situ. Nehemia, seorang yang dia jauh, dia ada di Babel. Dia punya pekerjaan yang sangat baik, mapan. Dia sebagai pencampur anggur dari Raja Babel, dari Raja Media Persia. Dan itu kedudukan yang paling dipercaya, saudara. Karena zaman itu seringkali raja-raja diracun. Sebab itu raja-raja punya orang yang dipercaya untuk mencampur anggur. Nah Nehemia ini kedudukannya sangat luar biasa. Tapi dia punya beban dan dikatakan dia mulai berdoa walaupun dia tidak tahu bagaimana cara untuk memulihkan hal ini. Dia mulai berdoa, dikatakan dia berpuasa. Nah ini doa puasa ini penting. Ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, kita harus berdoa disertai dengan puasa. Dan Tuhan mengadakan mujizat. Singkat cerita akhirnya Nehemia berhasil membangun tembok itu. Dan tembok yang menjadi reruntuhan kurang lebih 1,5 abad hancur. Tapi bisa terbangun dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan. 52 hari. Saudara. Itu berkat apa?
Tentu berkat kerjasama ya, kalau sudah membaca di sini sudah bisa mempelajari bagaimana kerjasama, persatuan itu sangat dibutuhkan. Tapi di atas segala-galanya saya yakin karena Tuhan mendengar dan menjawab doa dari Nehemia. Doa disertai puasa. Saudara. Ada satu ayat di dalam Yesaya 58, saya yakin ayat ini digenapi dalam kehidupan Nehemia yang baru saja kita baca. Mari kita baca Yesaya 58 ayat 12, ini bicara tentang doa puasa. Dikatakan engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi Nehemia menggenapi janji Tuhan di dalam Yesaya pasal 58. Kalau kita berdoa dan berpuasa dengan benar, Yesaya 58 itu menunjukkan kepada kita gimana doa puasa itu. Harus benar, bukan asal tidak makan, tidak minum. Tapi berpuasa itu menyangkut bukan hanya jasmani, tapi roh dan jiwa. Roh, jiwa, tubuh semuanya. Maka doa puasa itu punya kuasa yang luar biasa. Dia bisa mengubah sesuatu yang sudah tidak mungkin diubah. Memperbaiki sesuatu yang sudah tidak mungkin diperbaiki. Tembok, benteng, Yerusalem. 1,5 abad tidak ada yang berani. Tidak ada yang mampu melakukan itu. Dan tidak ada yang terbeban juga. Tapi oleh karena doa dan puasa, akhirnya benteng itu terbangun kembali. Haleluya. Sekarang kita akan melihat contoh yang ketiga. Nah, ini adalah cerita yang sudah sering kali saya angkat tentang Esther. Ya, ini sejaman dengan Nehemia. Bangsa Yahudi sedang dibuang, disebar di seluruh daerah sebagai orang buangan. Dan mereka mengalami satu krisis yang hebat. Krisis yang mengancam keberadaan atau kelangsungan hidup dari bangsa Yahudi. Karena mereka akan dibinasakan. Kalau istilah zaman sekarang adalah genosida, saudara. Pembersihan etnis. Nah, masih terjadi bukan? Ini sudah terjadi. Zaman Perang Dunia Kedua juga terjadi ya. Hitler membunuh orang Yahudi. Ada kurang lebih 6 juta orang mati oleh tangan Hitler. Jadi sejarah terus terulang ya. Dan kali ini kita melihat pada zaman Esther. Dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang mampu menolong. Tidak ada yang punya power untuk menolong. Dan peraturan itu sudah dimeterai oleh kerajaan, oleh raja. Dan tidak bisa diubah lagi. Secara manusia tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada. Mereka hanya tunggu nasib. Tetapi masih ada Tuhan yang hidup, yang bertahta di atas segala-galanya. Amin, saudara-saudara. Masih ada Tuhan. Amin. Saudara ingat, dalam segala perkara masalah persoalanmu, saya mau ingatkan, masih ada Tuhan. Dia mampu, dia sanggup, dia dapat menolong segala masalah persoalan. Dia dapat mengubah segala keadaan. Kalau kita mau berdoa. Jadi kembali, memang Tuhan bisa pakai macam-macam. Yang dipakai di sini seorang Esther, seorang wanita. Tapi dasar dari segala-galanya adalah doa. Mereka mulai berdoa dan berpuasa. Ya, 3 hari 3 malam, kalau ini benar-benar 3 hari 3 malam. Makanya ada istilah puasa Esther, 3 hari 3 malam. Saudara. Dan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berpuasa kepada Tuhan, maka Tuhan juga mulai bekerja. Ceritanya seru, saudara baca sendiri. Sehingga apa yang terjadi di akhir dari cerita ini dikatakan, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Haleluya, ada amin. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Tuhan mengubah, saudara-saudara. Dan Tuhan masih bisa mengubah keadaanmu. Apa masalah saudara? Yang saudara rasa terlalu berat. Saudara merasa sudah tidak mungkin ini. Yang saya ceritakan ini hal-hal yang tidak mungkin, saudara. Kalau hal yang biasa-biasa itu tidak perlu diceritakan. Ini hal yang sudah tidak mungkin. Hizkia sudah divonis oleh Tuhan. Nehemia menghadapi tugas yang sama sekali di luar kemampuan manusia. Esther, tak ada yang bisa menolong mereka. Tapi ketika mereka berdoa, tangan Tuhan mulai bekerja. Dan Tuhan membalikkan segala situasi dan kondisi menjadi luar biasa. Duka cita menjadi sukacita. Perkabungan menjadi hari gembira. Itulah sebabnya orang Yahudi memperingati hari raya Purim namanya.
Itu jatuh pada bulan 12 dari bulan orang Yahudi. Mereka merayakan hari raya Purim. Dan saya akan memberikan contoh yang terakhir. Contoh yang sepertinya sederhana, tapi saya katakan ini tidak mudah juga. Bagaimana doa itu mengubah pribadi. Mengapa saya katakan tidak mudah? Mengubah orang itu tidak mudah loh saudara. Mengubah karakter orang, mengubah pribadi orang itu tidak mudah. Makanya bahasa Mandarin itu ada satu pepatah. Dikatakan, Jiang san ikai, pen sing nan i. Artinya apa? Gunung yang besar itu masih bisa diubah, bisa digoyang, bisa dipindahkan. Tapi kalau pensing, kalau karakter, waduh susah. Itu kata pepatah. Dan memang kita tahu, saudara. Makanya kalau mungkin ada anak-anak muda di sini, kalau mau menikah, saudara harus pahami sungguh-sungguh. Jangan saudara berpikir, wah gampang nanti kalau sudah menikah diubah aja. Tidak gampang. Saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang susah. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Masih ada satu cara, ya masih ada satu jalan. Masih ada satu way out, yaitu kalau kita mau berdoa. Jadi saya mau ceritakan tentang seorang yang bernama Markus. Siapa Markus itu? Markus itu generasi yang lebih muda dari murid-murid dari Rasul Paulus. Markus ini pernah menjadi pengerja Rasul Paulus. Dan Markus pernah juga ditolak oleh Rasul Paulus. Markus pernah dianggap sebagai pengerja yang gagal. Sehingga ketika Barnabas yang notabene adalah omnya, dia berkata, kita ajak lagi deh Markus, kita kasih kesempatan. Paulus bilang no way. Dan ini membuat Paulus dan Barnabas berselisih, akhirnya mereka harus berpisah pelayanan. Gara-gara Markus ini. Jadi Markus ini pernah dianggap orang yang gagal. Kalau pengerja dianggap pengerja yang sudah gagal dalam pelayanan. Tapi kita bersyukur masih ada seorang Barnabas. Barnabas inilah yang berjasa. Dia yang terus membimbing dan saya yakin dia terus mendoakan Markus. Sehingga Markus akhirnya diubah oleh Tuhan. Dari seorang pengerja yang gagal dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara membaca Injil Markus, inilah Markus yang sama yang menulis Injil. Markus yang pernah gagal, Markus yang pernah divonis oleh Rasul Paulus tidak berhasil, pernah ditolak oleh Rasul Paulus. Tapi Markus inilah yang menulis Injil Markus. Haleluya. Jadi ini memberikan suatu kesempatan bagi kita, bukan? Kadang-kadang kita juga merasa gagal. Saudara, masih ada harapan. Amin. Saudara menghadapi pribadi yang sulit, apakah itu pribadi orang lain, pribadi suami, pribadi istri, bahkan pribadi anakmu, bahkan mungkin pribadimu sendiri. Tapi saya mau katakan, doa bisa mengubah. Amin. Doa bisa mengubah karakter. Doa bisa mengubah pribadi, doa bisa mengubah personalitas orang. Doa bisa mengubah seseorang menjadi satu pribadi yang luar biasa. Apa kata Paulus terhadap Markus? Coba kita baca ayat ini. Di dalam Kolose pasal 4, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Dan dari Markus kemenakan atau keponakan Barnabas. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, artinya orang-orang Yahudi berarti ini, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Kolose ditulis waktu Paulus di penjara di Roma. Dia berkata, hanya 3 orang ini yang menemani aku dan mereka menjadi penghibur bagiku. Dan satu ayat lagi saudara-saudara. Ayat terakhir dari Rasul Paulus sebelum dia dipenggal kepalanya oleh Nero. Dia berkata demikian. Di dalam 2 Timotius 4 ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Haleluya. Pada akhirnya Paulus berkata, Markus menghibur aku. Markus pelayanannya penting bagiku. Saudara-saudara, kita terlalu cepat kadang-kadang memvonis seseorang. Kita kadang-kadang berkata, oh orang ini pasti gini, oh orang ini pasti gini. Tapi mari kita memandang kepada Yesus. Amin. Dia sanggup mengubah. Dia Allah yang mendengar doamu. Dia dapat mengubah situasimu. Dia dapat mengubah hidupmu. Dia dapat mengubah hidup orang-orang yang engkau kasih. Yang mungkin saat ini engkau anggap susah. Haleluya. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Prayer change things. Jadi itu jangan putus asa, jangan berhenti berdoa.
sebagai kesimpulan saya katakan bahwa di mana ada doa, di situ masih ada harapan. Amin. Di mana ada doa, di situ masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.